Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kelembagaan Islam. Apa itu manajemen kelembagaan Islam? Yakni adalah suatu rangkaian aktivitas yang ada dalam sebuah lembaga ataupun organisasi yang boleh jadi dalamnya ada visi dan misi, ya pasti untuk mencapai suatu tujuan. Dan semua aktivitas yang ada dalam sebuah kelembagaan Islam itu harus selaras dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Kaitannya dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya kelembagaan Islam ini, maka akan terjadinya merealisasikan nilai-nilai Islam, yaitu dengan nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan adanya lembaga ekonomi Islam, misalkan tadi bank syariah, wakaf ataupun BAS, ataupun juga ada yang namanya lembaga pendidikan Islam, baik itu madrasah ataupun pesantren. Tentunya hal ini akan mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari dan berkaitan mengenai moral kita akan terbentuk, ataupun karakter kita akan terbentuk, pikiran kita pun akan terbentuk. Sudah tentu juga semua lembaga Islam yang ada di masyarakat kita itu sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang ada, yang sangat beragam dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun bagaimana sumbangsih manajemen kelembagaan Islam terhadap kehidupan bermasyarakat. Pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana kita bisa bersikap terhadap masalah yang timbul ataupun berkembang di masyarakat. Nah, yang kedua itu memberikan kita pegangan terhadap bagaimana pengendalian sosial di masyarakat, terutama tingkah laku kita agar selalu selaras dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, menurut saya tentunya menjaga keutuhan masyarakat yang ada, karena suatu lembaga tidak akan ada tanpa tujuan yang baik. Nah, yang terakhir, bagaimana langkah konkret kita nih sebagai generasi muda memberikan suatu apapun itu untuk mengembangkan adanya kelembagaan Islam. Terutama menurut saya sudah pasti tentunya bekali diri dengan selalu menuntut ilmu ataupun ilmu yang banyak yang menunjang kita di masa depan juga. Yang kedua, terus bekali diri dengan adanya nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, menurut saya bagaimana generasi muda ini bisa memberikan sumbangsihnya terhadap berkembangnya kelembagaan Islam adalah untuk saat ini kita bisa merasakan ataupun memakai ataupun itu terhadap, bisa saya sebut dengan produk ataupun jasa dari suatu lembaga Islam yang ada. Karena dengan kita memakai nih atau kita merasakan produk dari lembaga Islam yang ada, menurut saya ini akan membuat menjamurnya di masyarakat dengan sistem-sistem membagi Islam yang ada. Jadi masyarakat tuh lebih tahu, terlebih nanti kita bisa memberikan keterangan ataupun menambahkan kepada masyarakat terhadap apa itu lembaga Islam yang ada. Jadi menurut saya tadi terakhir, yang paling penting untuk sekarang yang kita dapat lakukan adalah merasakan ataupun masuk ke dalam dunia lembaga Islam ataupun memakai produk ataupun jasa yang saya bisa sebut tadi, produk atau jasa yang sudah ada di lembaga Islam tersebut. Jadi hal ini akan mendatangkan menjamurnya ataupun ketahuan dari masyarakat tentang sistem ataupun lembaga Islam yang ada. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ulun juga dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.